Pemirsa, momen peringatan 1 Muharram atau dalam kalender Jawa dikenal dengan nama 1 Suro menjadi momen khusus di Pondok Pesantren Al Zaitun. Momen ini diduga digunakan untuk mengumpulkan dana lewat ritual lempar jumroh dalam bentuk memasukkan amplop berisi uang dalam kotak. Apakah pengumpulan dana itu terkait dengan dugaan penyimpangan ajaran Islam dan eksistensi negara Islam Indonesia NII di Al Zaitun? Saya akan membahasnya bersama dengan ex-anggota NII sekaligus ex-wali santri Ponpes Al Zaitun. Ada Mbak Leni Siregar dan juga mantan Wakil Bupati Indramayu, Mas Luki Hakim. Selamat malam Mbak Leni, Mas Luki. Ya, malam Mbak Sylvia. Oke, selamat malam. Mbak Leni, Anda tadi menyaksikan live streaming peringatan 1 Muharram di Al Zaitun tidak? Apakah berbeda dibandingkan dengan peringatan 1 Muharram tahun ini dengan yang Anda pernah ikuti? Ya, kurang lebih sama aja, cuma masalah di tamu-tamu yang datang. Jadi kali ini memang dikurangi ya kedatangan umat-umat itu yang orang dalam atau KW 9 gitu. Jadi hanya dikhususkan kepada wali santri dan kerabat santri saja. Begitu informasi yang saya dapatkan dari orang dalam sendiri yang masih aktif gitu Mbak Sylvie. Oke, Mbak Leni terakhir mengikuti peringatan 1 Muharram di Al Zaitun kapan Mbak Leni? Sebelum COVID ya, karena COVID itu lockdown terus-menerus, nggak bisa masuk kita sekalipun orang dalam. Oke, di tahun 2019? 2019, ya, datang. Oke. Pada saat itu siapa saja yang hadir, Mbak Leni? Apakah banyak anggota NII, KW 9, orang dalam yang dari berbagai wilayah yang hadir? Iya, sebagaimana biasanya, itu memang momentum yang sangat besar untuk komunitas orang dalam atau KW 9 ya. Memang disitulah berbagai daerah tuh mengutus utusannya untuk datang ke sana gitu, karena juga banyak tokoh-tokoh yang datang gitu. Betul-betul momentum yang inilah tahunan gitu. Momentum untuk apa sih Mbak Leni selain peringatan 1 Muharram ya? Ada aktivitas atau tradisi atau ritual apa yang biasanya dilakukan pada saat momen itu? Ya utamanya itu untuk mengumpulkan dana ya, galang dana besar-besaran dari setiap koordinator wilayah, dan itu diumumkan sampai dalam beberapa jam itu terkumpul beberapa miliar gitu. Itu dari beberapa wilayah seluruh KW 9 sudah mempersiapkannya beberapa hari sebelum keberangkatan ke sana. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hadirin, harap tenang karena acara akan segera dimulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang amat berhormat Syekh Al Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI, akademisi dan analis militer, keamanan, pertahanan, dan intelijen. Yang terhormat Bapak Pendeta David Supriyadi STH dari Keuskupan Malang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Makrum Khalil MAG, Guru Besar UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Adlan Dayi, tokoh pesantren Indramayu. Yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang terhormat Bapak Romo Nanda Baharudin, SPDB,
Ketua Buddha Provinsi Banten. Yang terhormat Bapak Pendeta Daniel Ward, Ketua Solo Raya Gereja Pantai Kosta. Yang terhormat Bapak Surdirman Abbas MA, Perwakilan Akademisi dan Intelektual UIN Jakarta. Yang terhormat Bapak Insinyur Ilham Aidi, pendiri Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Yang terhormat Bapak Pendeta Ferdian Pinontoan, SPD, Biro Organisasi DPD Abi Jabar, GPDI Purwadadi Subang. Yang terhormat Bapak Pendeta Johan H. Mentang STH, Pendeta Gereja Kristen Pasundan Cideres. Yang terhormat Bapak Mbah Wino Bismo, pemilik akun YouTube Mbah Wiro Bismo. Yang terhormat Bapak Pangeran Nata Adiguna Masud Toyib Jayakarta Adiningrat, Sekjen Raja Sultan Nusantara. Yang terhormat Ibu Monique Reikers, wartawati senior, aktivis keberagaman khususnya Yahudi. Yang terhormat Bapak Dr. Palmer Situmorang, SH.MH, PhD, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile, sekaligus pengacara keluarga Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Yang terhormat Bapak Ustadz Bram Azhar Belutoy, Ketua Umum DPP Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu. Yang terhormat Bapak Pendeta Franky Kombaitan, Ketua Gereja Kekuatan Kasih Bangsa DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Jaro Saja beserta rombongan dari Lembaga Adat Baduy, Lebak, Banten. Yang terhormat Bapak Yupans F. Tralta, Pendeta Gereja Katolik Santo Barnabas. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Ida Pandita, Empu Nabe APBDT NTJ, Pemuka Agama Hindu, Dosen Seni dan Budaya asal Bali. Yang terhormat Bapak Pablo Benua, BMP SH, CEO PT Sentul City Central Property, Ray-Ban Multimedia, dan Commercial Lawyer at Pablo Benua. Yang terhormat Ibu Hajah Nina Agustina, SH, MH, CRA, Bupati Indramayu atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Mulyadi, MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu. Yang terhormat Bapak Letkol Arm Andang Radianto, Dandim Kodim Indramayu. Yang terhormat Bapak AKBP Dr. Muhammad Fahri Siregar, SH, SIK, MH, Kepala Polres Indramayu. Yang terhormat Bapak Ari Prasetyo beserta rombongan Kasih Intel Kejaksaan Indramayu. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Bank Mandiri. Yang terhormat seluruh personil Tikus Band. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Rumah Sakit Promius. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Rumah Sakit Bayangkara. Yang terhormat Bapak Robin CH Simanulang. Yang terhormat Bapak Dr. A. Dirmianti Basori, MED, dosen UIN Syarif Hidayah, Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bagus Priyo Purwanto, MAG, dosen Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Ibu Sukma Wijaya, MSc, dosen Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Muhammad, Universitas Pertahanan Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Siddhartha dari Universitas Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketut Suartini dari ASPRI. Yang terhormat Bapak Mr. Hendra. Yang terhormat Bapak Mang Rozak. Yang terhormat Bapak Agung Rijoto. Yang terhormat Bapak Haji Mahfudin, Ketua LBHNU Jawa Barat. Yang terhormat
Bapak Ibu DPR Dian Faroko Gemilang. Yang terhormat Bapak Rudi Setiadi dari Bea Cukai. Yang terhormat Bapak Angga Pratama dari PT Erlangga Cabang Indramayu. Yang terhormat Bapak Profesor Romrowi, tokoh masyarakat Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Pendeta Lilik Wijiastutik SPDK beserta rombongan dari Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Pendeta Yosef Manalu beserta rombongan dari perwakilan Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang terhormat Bapak Romo Paulus Agung Wijayanto SJ beserta rombongan dari Paroki Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Bante Pannavaru, Ketua Vihara Mendut. Yang terhormat Bapak Rudi Raharjo, Ketua Kelenteng Hok An Kyong. Yang terhormat Bapak Romo Yosef Supriyanto beserta rombongan dari Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Dr. Setiawan Wijaya, pimpinan Wijaya Motor, Toko Jaya Motor Patrol Indramayu. Yang terhormat Bapak Pendeta Daniel Anfosius Rim Pandai beserta rombongan Gembala Jamaah Ebenezer Subang. Yang terhormat Bapak Abdul Rozak Said. Yang terhormat Bapak Dr. Mursalin Dahlan, tokoh HMI Jawa Barat Selatan. Yang terhormat Ibu Francisca Edi Sabto. Yang terhormat Bapak Fredrik Pinakunari SHMH, Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Sahat Sinurat, Ketua Umum Gerakan Muda Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Dwi Urip Premono, Ketua Umum Simposium Setara Manata Bangsa. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang, Ketua Umum Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Sahat Sinaga SHMKN, Pembina Perkumpulan Notaris. Yang terhormat Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Police Watch. Yang terhormat Bapak Haryono Sutikno Mr. Ali, Ketua PSMTI dan pemilik usaha Maju Mundur Group, Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Saladin, Ketua Umum DPP Persatuan Artis Film Indonesia. Yang terhormat Bapak Herman Gideon STH, Gembala Sidang Gereja CMC. Yang terhormat Bapak KCB Yap Chun Guang, Pimpinan Lintang Konghucu Bio Jakarta. Yang terhormat Bapak Haji Obing Fahrudin, Sekjen DPP Warga Jaya Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Ajon Huta Barat, Pendeta Gereja Pantekosta Indonesia. Yang terhormat Bapak Suhu Duta Khanti, Pimpinan Vihara Lalita Vistara Jakarta. Yang terhormat Bapak Mayor Sidik Pangurian, Ketua DPD SNKB Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Yusuf Mujiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Jakarta. Yang terhormat Bapak Tri Budi Wibowo, Pendeta Gereja Kristen Jawa. Yang terhormat Bapak XS Insinyur Budi Santoso Tanu Wibowo, MM, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, periode 2003-2006. Yang terhormat Bapak Insinyur Robinson Purba MT, Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Luis Pakaila, Ketua Umum Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Andes Brigjen Purnawirawan Harsanto Adi, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia.
Yang terhormat Bapak Jasarmen Purba SH, Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia. Yang terhormat Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, Ketua Umum Fox Point Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Thomas Penturi, Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama dan Pembina UKSW Jakarta. Yang terhormat Bapak Kamarudin Simajuntak SH, Ketua Umum Partai Demokrasi Rakyat Sejahtera Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Jimmy Lumintang, Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Yohanes Henuk, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pondok Anggur Jakarta. Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry Jia Raintung MDiv, Ketua Majelis Jamaah Petra Jakarta, Jamaah GPBIB Petra Jakarta. Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry, yang terhormat Bapak Ferdos Ratu Randang, Ketua Bakers for Christ Indonesia. Dan seluruh tamu undangan peserta peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 1 Syuro 1445 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli 2023 Miladiah, kita dapat berkumpul di Masjid Rahmatan Lil Alamin, sempena peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah dengan tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sekapur sirih dari Ketua Umum Panitia peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, doa awal tahun 1 Syuro 1445 Hijriah oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia,
tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, sekapur sirih dari Ketua Umum Panitia Peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah, Ustadz Eji Anugrah Ramadan SSMAP, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Rasulillah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, MP, beserta Umi dan keluarga. Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI, akademisi dan analis militer, keamanan, pertahanan, dan intelijen bersama rombongan. Bapak Insinyur Ilham Aidit, pendiri Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin, Datuk MYR Agung Sidayu. Yang berhormat
Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto KRSS SEMDA CRBC beserta seluruh eksponen, seluruh tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pengusaha, tokoh keagamaan yang hadir pada kesempatan ini yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jamaah guru dan dosen, para santriwan dan santriwati, Sivitas Akademika Az-Zaitun, para wali santri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang, selamat datang, selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Ucapan syukur atas terselenggaranya acara 1 Syuro 1445 Hijriah, yaitu dengan tema yang sangat agung, toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Melaporkan, Syekh, total peserta acara 1 Syuro 1445 Hijrah hari ini adalah 15.635 orang. Terdiri dari para santri, guru, dosen, karyawan, mahasiswa, tamu undangan, dan para wali santri. Harapan akan terwujudnya persatuan Indonesia demi kebangkitan kembali Indonesia Raya yang dilandasi dengan budaya toleransi dan perdamaian. Oleh karena itu, Syekh dan semua tamu undangan yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kami, seluruh panitia yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, seluruh Sivitas Akademika Az-Zaitun yang telah mendukung terlaksananya acara ini, dan seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir ke Az-Zaitun untuk mengikuti acara ini. Demikian sekapur sirih dari ketua, mewakili panitia, dan semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang paripurna, dan kita dapat menyongsong masa depan yang gemilang bersama. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka! Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Koni Rahan Kundini Bakri MSI, akademisi dan analisis militer, keamanan, pertahanan, dan intelijen. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kok agak gemper ya di sini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan mari hari ini bersama kita mulai dengan doa menyambut kebaikan dan kebijaksanaan untuk memulai tahun baru Islam 1445 Hijriah. Baruka ata Adoni Elohim melech haolam. Blessed are you, Lord, God, King of the universe. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang, bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua murid pesantren Az-Zaitun, dan hadirin tokoh sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum memulai sambutan, peringatan 1 Syuro bertemakan toleransi, perdamaian, persatuan untuk menuju kebangkitan Blue Economy Indonesia Raya ini, izinkan saya menyatakan bahwa kehadiran saya di tengah Syekh dan hadirin sekalian adalah untuk menjalankan tugas kami sebagai guru dan pendidik. Bersama saya hadir Dr. Siddhartha Tahmutar,
dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA, Dr. Ade Muhammad, dosen Universitas Pertahanan, yang telah diberi kesempatan emas untuk melihat dan menyaksikan dengan bangga galangan kapal serta seluruh perangkat terwujudnya ekonomi biru, ekonomi semi biru yang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan sekedar kata dan wacana oleh Al Zaitun dengan segala kemandirian dan keberdikariannya. Mazel tov, Syekh. Bersama saya juga, saya didampingi oleh Habib Dula Al-Kaf. Beliau adalah pendamping dari guru saya, Abah Lutfi dari Pekalongan, yang kebetulan tidak bisa hadir pastinya karena juga ada acara di sana. Silakan berdiri, Pak Habib. Latar belakang saya yang dibesarkan dalam keluarga dengan percampuran agama yang begitu damai, dengan dasar pendidikan yang saya alami di masa kecil saya di Sekolah Dasar Jenderal Mustopo di Bandung, kemudian kesempatan saya menyelesaikan penelitian pendidikan saya S3 di Tel Aviv dan Yerusalem, membuat saya demikian beruntung karena kemudian menjadikan saya hari ini seorang Konirha Kunini Bakri yang hidup dalam alam pemikiran tidak selebar daun kelor. Meskipun belum mampu seluas Samudra Biru. Dan itulah mengapa saya berdiri di sini dengan hadirin dan pimpinan Al Zaitun untuk sebenarnya turut belajar memetik pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa saya petik. Bukankah Nabi Muhammad pernah berkata, kita mampu dan harus mampu menimba ilmu hingga ke negeri Cina. Daripada saya pergi ke Beijing jauh-jauh, izinkan saya datang ke Indramayu dulu sajalah. Abad pertengahan Eropa yang disusul dengan kejatuhan Emporium Romawi pada 1330 mengawali era kegelapan Eropa, dan ini adalah era di mana tumbuh berkembang gerakan anti ilmu pengetahuan. Di Indonesia, abad kegelapan terjadi karena dua hal. Ketika era kolonialisme dan kemudian kita memasuki era baru, era sok pintar, sok paling tahu, dan sok paling benar di tengah-tengah abad smartphone yang berada di tangan 6,48 miliar penduduk dunia dengan pertumbuhan penjualan 5% per tahun, dan urutan aktif smartphone user pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Rusia, dan keenam Jepang. Pertanyaannya, mengapa Cina, India, Amerika, Jepang menjadi semakin maju, kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam penggunaan smartphone, sementara silakan nilai sendiri kemunduran tata pikir, tata adab, dan kebijaksanaan kita melalui smartphone di tangan kita. Yang terhormat Syekh Panji Gumilang bersama jajaran petinggi pemikir, pengajar, semua tokoh pesantren Al Zaitun dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada awal ke-8 dimulai sebuah gerakan dari dunia Arab yang kala itu baru masuk pada era Bani Abbasiyah di abad 6 dan 7 sebelum Masehi, dengan program dibiayai negara untuk translasi naskah-naskah Yunani kuno dengan gerakan Geraiko. Terdapat dua faktor pendorong. Pertama, kesuksesan Bani Umayyah dalam meliterasi masyarakat Islam dan adanya kebutuhan pada pola berpikir maju untuk mencapai kemajuan yang lebih melompat lagi. Hal ini didapatkan melalui pemahaman naskah-naskah dan arsip Yunani kuno, Sokrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan lainnya. Kaum pelajar Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Jabar, dan lainnya sangat mengandungi cara berpikir para pemikir kuno Yunani. Bahkan mereka tidak segan mengakhiri mereka dan meyakini mereka sebagai pengikut Plato dan menamai diri mereka Neo-Platonik. Banyak sajak lagu diciptakan dan pengetahuan diciptakan. Prinsipnya adalah satu. Manusia adalah binatang yang bertanya. Semakin banyak bertanya, maka dia akan semakin paham akan dunia, ilmu pengetahuan, dan akan semakin maju dan utuh menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Pemahaman ini menjadikan dasar untuk mempertanyakan segalanya dan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu dengan 3 metode ilmiah. 1 burhan, 2 jadal, 3
3 kata, Pak. Maka ketika kita asik bermain pada pertanyaan dan mencari jawaban, banyak karya ilmiah lahir. Ingatkah kita buku textbook kedokteran modern pertama dunia yang berjudul Qanun al-Fatid atau The Canon of Medicine ini disimpan di Paris saat ini bukan karena hal-hal gaib, tapi melainkan mengangkat semangat Iqra dari Al-Quran. Al-Quran memberi perintah untuk membaca dengan filsafat Yunani kuno yang memberikan pencerahan dan arah berpikir logis. Ibn Rus menciptakan ilmu kedokteran melalui riset panjang dan Iqra menjadikan pengamatan alam serta makhluknya. Maka hasilnya bukan saja kitab kedokteran, melainkan juga desain-desain rumah sakit yang kita kenal, yang kemudian ditiru oleh Raja Prancis Louis XIV dan kemudian diambil dari rumah sakit buatan Ibn Rushd di Ankara, Turki. Indonesia hari ini memiliki sebuah visi namanya Poros Maritim Dunia, merupakan visi Presiden Jokowi dengan sebuah game changer yang mampu menandai perubahan haluan pembangunan Indonesia menuju outward looking defense dan outward looking economic. Mampu mencapai keberdikarian dalam infrastruktur, teknologi maritim, dan dirgantara, di mana ambisi maritim ini bukan saja untuk memenuhi kepentingan nasional, tetapi juga untuk mencapai posisi sebagai negara poros dalam regional dan global. Di era smartphone ini, dengan senjata smartphone yang digunakan oleh kita dengan cara-cara tidak smart, kita harus berani mengakui bahwa kita telah mengalami kekosongan intelektual dan kompleksitas rendah diri terkait pemikiran, kebijakan strategis, dan kita sekarang berhenti bicara tentang ideal military posture, fleet in B, command and control, bahkan mungkin lupa bagaimana caranya kita menguasai laut. Hal di atas adalah kecacatan yang tidak membuat saja Indonesia kehilangan tradisi strategis dan implikasinya, tapi juga berdampak magnitud pada isu ekonomi biru, pertahanan, serta isu kebijakan luar negeri di tingkat regional dan global. Mengapa momen 1 Suro ini menjadi momentum penting bagi saya dan kita semua untuk merefleksi diri dengan harapan akan diikuti oleh banyak manusia Indonesia lainnya? Sejarah dapat menjadi referensi untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan masa depan. Bagaimana menggunakan perspektif sejarah untuk menyusun strategi maritim berbasis kontrol dan penguasaan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun, agar mampu dengan jelas mengidentifikasi bagaimana menyempurnakan kebijakan dan strategi mencapai kepentingan nasional kita. Leluhur kita memiliki visi maritim yang tegas dan konsisten, memiliki strategi perang laut, dan komit dalam mewujudkan kemampuan command of the sea. Rainha de Jepara, Ratu Kalinyamat, adalah musuh yang dihormati Portugis karena armada perangnya dan pemerintahannya mampu mendukung industri galangan kapal. Dengan satu, menyediakan analisa tentang tren ekonomi, jalur perdagangan, kemudian memfasilitasi kontrak dengan aktor ekonomi dagang, mengembangkan industri biru dengan analisa informasi, dan menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Kejayaan kerajaan Gowa yang berlangsung dari zaman Raja Gowa Karaeng Tumaparasi Kalona hingga zaman Raja Gowa Sultan Hasanuddin di tahun 1669 menjadi kerajaan maritim besar selama 149 tahun. Kemudian di puncak kejayaannya ditopang oleh sebuah kebudayaan besar maritim. Di dalamnya ditemukan filsafat maritim, tradisi maritim, nyanyian laut, undang-undang kelautan, mitologi kelautan, astronomi, astrologi, seni, arsitektur, benteng, dan seterusnya. Kemudian Perang Makassar dicatat sebagai perang laut terbesar dalam sejarah CVOC, di mana kemudian ditandatangani perjanjian Bungaya yang isinya antara lain orang Bajo bukan lagi rakyat Goa tapi menjadi anggota VOC. Raja Goa harus memerintahkan rakyatnya pindah dari pesisir ke pedalaman. Raja Goa harus melarang rakyatnya mencari nafkah di laut. Rakyat Goa hanya boleh berlayar ke daerah yang diizinkan oleh VOC. Tonase kapal harus diturunkan tidak boleh melampaui 50 ton, kemudian 30, kemudian 10 ton. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin di galangan kapal Al-Zaitun, menurut saya adalah membuktikan bahwa masih bersembunyi semua semangat leluhur kita dalam aliran-aliran yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil tetapi dapat menjadi masif kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang terhormat saya Panji Gumilang bersama jajaran petinggi, pemikir, pengajar, semua tokoh di pesantren Al-Zaitun dan hadirin yang saya muliakan.
Mari kita sekarang berbicara tentang keberdikarian industri galangan kapal. Pasar pembuatan kapal global bernilai sekitar 120,6 miliar dan akan menjadi 175 miliar dolar pada tahun 2025. Secara geografis, Asia Pasifik saat ini merupakan pasar pembuatan kapal terbesar. Meningkatnya perkembangan transportasi regional juga pembuatan kapal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan pembuatan kapal dan Cina menyumbang 37,2% pasar pembuatan kapal global. Diikuti oleh Jepang, Tsuneishi Shipbuilding, kemudian Fincantieri, Italia, Sembcorp Marine Singapore, CIC dan CSC Cina, kemudian United Shipbuilding Corporation Russia, kemudian GSC Russia, dan yang terakhir menurut saya, Al Zaitun hadir dengan langkah kecil, tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya dengan kekuatan sebagaimana Jepang, Cina, Italia, Rusia, dan seterusnya. Tugas kita semua hari ini jauh lebih ringan. Tidak harus berperang memimpin armada laut menghadapi musuh di samudera seperti leluhur-leluhur mulia kita. Dan untuk melawan persepsi dan pengkerdilan bangsa maritim. Mari kita sekarang melawan hal itu dengan mengembalikan marwah leluhur dan mewujudkan kedikdayaan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. We need the maritime doer, so enough maritime talker. Sekali lagi hormat saya untuk Syekh Panji yang telah dengan demikian mandiri dan berdikari melahirkan kapal-kapal 1, 2, 3, ratusan, jutaan, dan seterusnya. Membangun secara nyata kekuatan maritim mencakup aspek keberdikarian dalam politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan sesuai poros maritim dengan sehormat-hormatnya telah dan dimulai dilakukan oleh Al Zaitun. Ibn Rus, Ibn Sina, Al-Jabar dan lainnya mengantarkan umat Islam pada era keemasan melalui cara non-perang. Apalagi perang agama. Tetapi melalui pencapaian ilmu pengetahuan yang dikombinasikan dengan perdagangan. Maka saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI. Demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al Zaitun. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.